teman mahasiswa semuanya. Hari ini, eh, oke, bentar, saya kunci dulu nanti biar kalau ada yang mau masuk, saya tahu siapa. Oke, baik terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Mungkin nanti ini karena bulan puasa, mungkin yang kelas A untuk kelasnya Bu Rini, jadinya kayak gimana kalian? Diundur atau gimana? Atau dimajuin? Kalau untuk hari ini kami belajar mandiri, Pak. Oke, nanti diinfoin ya, takutnya nanti kayak kemarin tabrakan. Kan harusnya jam 10 kan. Cuma karena berarti nanti kalau udah hari biasa jam 10 aja. Eh, Sebentar. Baik, untuk ini karena ini minggu terakhir dua materi. Sebentar, saya share screen untuk materi hari ini. Oke, oke, udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Oke, bentar ya. Oke, ini ini pertemuan ke-7, kita ke pertemuan ke-6 dulu terkait Buddha visual. Nanti kalau nge-freeze gambarnya kasih tahu saya karena saya tidak di kantor. Kalau di kampus mah enak nih jaringan. Kemarin kita ngebahas produksi, sekarang ngebahas produser atau si apa namanya si aktornya, sekarang si produksi atau si pembuat. Produksi itu apa sih? Jadi produksi itu simple ya, sistem produksi atau benda visual MJ atau TRM sekarang itu membuat benda visual melibatkan subjek manusia sebagai penggagasnya dan berbagai peralatan untuk menghasilkan barang jadi. Untuk produksi benda visual terdiri dari 4 jenis, handmade, tool-made, sama mesin-made. Dan yang terakhir komputer generated. Jadi kayak kalian pakai handmade, bisa tahu handmade yang kalian pakai itu apa? Contohnya. Atau tool-made lah. Tools apa yang kalian pakai untuk menghasilkan video atau benda visual, ada yang bisa berargumen? Ada, atau tidak ada? Atau kalian baru makan nih? Apa Muhammad Nur? Alat yang digunakan untuk membuat benda visual. Kalau di zaman sekarang, ada yang bisa kasih saya contoh? Kalau visual, contohnya mungkin dari software Adobe, Pak, Photoshop atau Illustrator. Ya, itu komputer generated itu. Kalau toolmate deh, toolmate ini tool alatnya. Ada gambarnya di sini nih. Kamera, kamera atau laptop. Oke, oke, kamera bisa. Jadi banyak ya. Kalau zaman dulu itu dia pakai, kayak udah saya jelasin, dia pakai apa namanya, menggambarkan visualisasi karena udah ada kamera. Dia pakai benda-benda yang ada di sekitarnya, entah beras, pakai tulang apa namanya, tulang binatang dan sebagainya. Saya jelasin handmade itu apa, toolmade itu apa, dan cara kerja. Oke, di sini handmade pengertiannya kemampuan dari pelatihan atau otodidak seseorang dari membuat atau mengolah benda. Menyebut yang lebih umum adalah kerajinan tangan. Tidak tergantung pada peralatan canggih, namun masih memerlukan peralatan sederhana dalam pembuatannya. Skill dan keterampilan dan teknik yang dikuasai pembuat menjadi faktor utama. Jumlah yang dihasilkan terbatas. Jadi ini pengertian kecilnya ya, kayak misalnya kalian membuat, kalau handmade di sini, kalau kalian ingin memotret, kalian pasti butuh background. Habis itu butuh apa, kondimen, peralatan yang mendukung, kayak misalnya kalian mau nge-shooting yang kayak apa, Pak Aldino, kalau kalian ada fotografi, saya udah, kalian masuk fotografi apa enggak ya? Jadi dia ngefoto suatu objek pasti butuh benda-benda di sekitarnya itu. Nah, itu yang dipakai untuk salah satu gunanya hand. Tadi ada move, display move untuk berputarnya si bendanya dan sebagainya, itu handmade, benda-benda yang ada di sekitar. Kalau ini saya pengertiannya saya masukkan ke dalam TRM, karena ini animasi harusnya, cuman sama aja.
Nah, kalau handmade dia istilahnya memakai benda-benda untuk melukis. Kalau ini ada lewatkan saja. Ya, ini kita lewatin. Kita masuk ke toolmate saja. Toolmate adalah kemampuan seseorang yang didapat dari pelatihan khusus dalam membuat dan mengoperasikan peralatan. Membutuhkan peralatan khusus produksi, menggantungkan diri terhadap peralatan, dibutuhkan campur tangan. Oke, ini apa namanya? Screen saya kelihatan toolmate. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Toolmate. Oke, Oke, kita lanjut. Oke, di toolmate ini adalah kemampuan seseorang yang didapat dari pelatihan khusus dalam membuat dan mengoperasikan peralatan. Membutuhkan peralatan khusus produksi, menggantungkan diri terhadap peralatan, dibutuhkan campur tangan manusia secara langsung untuk memproduksi benda. Jumlah yang dihasilkan terbatas, ini cuma pengertian aja ya, jumlah yang dihasilkan terbatas. Kayak misalnya nih, kalian pakai kamera, terus sebenarnya yang tadi display moving itu juga salah satu toolmate juga yang digunakan. Tinggal tergantung kita menginterpretasikan benda itu. Sebenarnya kayak gitu aja. Kalau ini sebenarnya nggak boleh relevan sama kehidupan sekarang. Kalau di apa namanya proses apa ini kita lewatkan aja. Ini karya Imade Nyoman Warta. Nah, dia buat dari tanah dan sebagainya. Nah, ini kita masuk ke mesin. Kalian sebenarnya relevannya ke mesin harusnya. Mesin made adalah proses produksi benda atau manusia yang hanya menekan tombol saja. Mesin bergerak secara otomatis memproduksi barang, reproduksi sebuah benda dalam skala banyak dengan waktu yang singkat. Menggantungkan produksi pada mesin, peran manusia semakin terbatas, perawatan mesin secara berkala. Ini cuma pengertian aja. Jadi kalau mesin made, kalian kayak misalnya ngedit video mata kuliah audio misalnya buat suara dan sebagainya itu pakai mesin match. Terus sebenarnya kamera itu salah satu mesin match, cuman dia butuh keterampilan. Jadi masuk ke kategorinya ke tool match atau alat yang digunakan untuk mengambil suatu visual dengan cara keterampilan. Nah, kalau di mesin match lebih ke kayak komputer kalian, terus Adobe Premiere dan lain sebagainya untuk mengedit dan mengolah hasil foto kalian. Nah, contohnya kayak gini tabloid, jadinya tabloid ada font-font atau tulisan yang sesuai dengan apa tabloidnya atau apa namanya itu majalahnya kayak gitu. Nah, sekarang dialihkan ke mesin. Ini cuman sekilas saja. Kita lanjut, ada komputer generated. Segala benda visual yang dihasilkan oleh komputer menghasilkan benda virtual yang hanya bisa dilihat dari layar monitor. Melalui komputer, kita bisa melihat teks, gambar, foto, video, memainkan games, mengolah data, dan memproses data. Nah, ini yang saya bilang, habis kalian pakai tools-tools tadi, terus kalian generate ke komputer yang tadinya kayak green screen, jadi kelihatan ada visual di depannya. Ini avatar, bukan avatar Eng, avatar biru tapi ini. Dia menceritakan, uh, dia seakan-akan dia ada di situ, tapi padahal dia tidak, bukan itu benarnya. Nah, kayak ini. Model kalian pakai mengedit dan sebagainya, nah itu mesin generated. Biasanya semua jenis produksi disebut digabungkan menjadi satu untuk perbuatan sebuah benda budaya. Bisa, kayak yang kalian lakukan sekarang, itu menggabungkan dari apa prosesnya itu disebut benda budaya yang kalian buat. Pembuatannya itu disebut benda budaya. Dari kalian proses pengambilan foto atau pengambilan video, terus kalian edit, terus kalian generate ke komputer dan sebagainya, itu termasuk kegiatan budaya yang disebut benda budaya jadinya. Kalau ini contoh yang udah dimasking, terus dibuat, terus diolah lagi oleh senimannya. Oke, sampai sini tidak ada yang bertanya atau mau ada yang bertanya terkait tools-tools tadi atau sudah mengerti? Ini Sudah saya paham, Pak. terima dulu teman kalian. Oke, oke kita lanjut ke body visual yang ketujuh. Pertemuan terakhir masih materi Pak Happy Hugo. Di sini terkait media. Nah, ini penting. Nanti pas kalian penyampaian PBL, jangan sampai lupa dalam produk, misalnya kalian dalam produk PBL kami untuk body visual misalnya,
Atau enggak, nggak usah sebutkan mata kuliahnya, tapi pasti saya juga udah tahu pas kalian presentasi. Ini misalnya kami masuk ke produsen dalam tahapan produsen misalnya, atau enggak dalam media itu seperti apa, nanti saya terangkan. Media itu kayak apa? Media merupakan penemuan manusia berupa teknologi untuk membantunya dalam beraktivitas. Apapun bentuknya itu, skala dan bentuk ditindakan manusia serta hubungan manusia itu sendiri dibentuk dan dikontrol oleh media. Sebagai medium yang menjembatani kebutuhan manusia akan bisa dinikmati manusia lain. Jadi media adalah tempat untuk bersosialisasi kepada orang lain dan bisa dinikmati oleh manusia lain. Gitu. Intinya kayak gitu. Terus di sini ada prosesnya dalam media. Jadi yang pertama nih kalian harus ingat gagasan yang muncul masih berupa bentuk abstrak yang kalian misalnya ada PBL kami misalnya membuat mini PBL. Kalian buat apa nih PBL? Hanya ada di pikiran masing-masing. Coba kasih saya satu contoh Kalau PBL TRM kalian. promosi, Pak. Promosi prodi. Promosi ya. Nah, promosi produk. Oke. Buat video atau apa? Kalau untuk sekarang outputnya media cetak, Pak. Nggak gambar, Oke, nggak ada masih video. media cetak. Oke, oke. Inilah, jadi masuk ke gagasan. Ini pasti kalian udah diterangin sama entah Bu Ganis atau eh, eh, Pak Andri pas masih semester 1 kalian digembleng sampai malam. Aduh, itu. Nah, itu gunanya yang pertama, pada saat kalian mendapatkan gagasan yang abstrak yang masih di pikiran, itu medianya habis di otak kalian itu, oh ya di kepala kalian, pikiran-pikiran itu bisa kalian tuangkan di tulisan. Nah, ini masuk ke teks. Nah, teks itu berupa salah satu wujud media penyampaian gagasan. Jadi, kalau bisa penyampaian cerita kalian atau kalian membuat promosi, alurnya itu harus jelas. Premisnya atau lain sebagainya itulah teknisnya itu harus jelas yang telah diajarin sama Bu Ganis dan Pak Andri. Setelah itu masuk ke buku atau enggak naskah yang kalian buat. Habis kalian buat teksnya, premisnya atau hipnosisnya begini bla 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 bla. Kalian tulis di buku atau di naskahnya. Nanti ada scene ini atau enggak di tablet ini bakal menceritakan apa, di tablet nomor halaman 2 bakal apa. Nah, itu udah terstruktur. Nah, disebut buku menjadi media yang lain menampung teks tentang gagasan. Terus selanjutnya setelah kalian buat tabloid tadi dicetak, media kalian itu, teks dan buku itu gagasan yang masih abstrak bisa dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Jadi gunanya kalian membuat tabloid, misalnya kayak si Dava tadi, atau tadi teman yang lain, PB yang lain. Nah, gunanya kalian itu buat tabloid ya untuk bisa dimengerti. Kalau kalian tulisannya tidak bisa dimengerti, terus strukturnya tidak bisa dipahami, bagaimana orang lain untuk mengerti. Itu gunanya media. Media gunanya agar penyampaian pesan bisa dicerna oleh si. Jangan lupa, nah, terkait media, kami ada 4 struktur di sini yang artinya pada intinya untuk menyampaikan pesan apa yang kami tulis itu bisa tersampaikan oleh peserta atau si pembaca. Bagaimana caranya? Media memperoleh wujud visual budaya melukis menggunakan media kertas dan cat air bla bla bla. Seringkali media sama memiliki wujud berbeda seperti televisi yang lebih ramping dan sebagainya. Perwujudan media sekarang bukan lagi terbatas sebagai medium atau pembuat konten, berubah menjadi pesan itu sendiri. Medium is medium is the message. Jadi media yang kalian gunakan, tabloid dan lain sebagainya itu adalah penyampai pesan. Gitu. Jadi di sini ada 2 jenis media lama, media baru misalnya. Apa yang bisa itu kenapa disebut media baru? Kita masuk ke pengertian media lama dulu biar tidak ada cross pemikiran. Di sini media lama adalah medium yang digunakan oleh manusia di masa lampau dalam penyampaian pesan. Dalam keterbatasan teknologi di masanya, media lama tercipta atas dasar kebutuhan
primer manusia. Media komunikasi awalnya digunakan untuk menyampaikan pesan paling primitif adalah kalau kalian, ini saya konklusi aja. Jadi salah satunya masih ada di zaman sekarang tuh radio. Terus masih ada bapak-bapak pos kampling atau bapak satpam komplek kalian pasti memberikan kentongan atau memukul tiang listrik untuk memberikan tanda bahwa ini udah jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Itu media lama untuk komunikasi. Pasti kalian tahu, oh ini udah jam 2 nih, oh udah jam 3 gitu. Nah, malah kita lanjut, malah bisa diakses pula menggunakan media internet. Jadi kalau radio dulunya masih pakai frekuensi, sekarang udah bisa di streamingkan pakai internet gitu. Nah, contohnya kalau untuk media tabloid, bukan tabloid, apa sih namanya? Eh, yang partai-partai suka apa namanya kalau kampanye, nah kayak gini, ini logo dan sebagainya. Logo di sini Merdeka Indonesia 77 selalu muncul di media cetak berupa poster, oh ya poster dan media baru. Jadi dengan fontnya, dengan tulisannya, ini ada nih 72 Indonesia kerja bersama. Ini maksudnya di 72 tahun Indonesia Merdeka, impiannya adalah kita akan bekerja sama dalam mewujudkan entah kekuatan pangan, entah demokrasi yang semakin kuat, dan lain sebagainya. Itu pesannya. Jadi harus ada pesan di antara logo atau poster yang kalian buat di setiap tablet kalian atau di setiap tulisan. Poster ini menjadi media lama yang kiri ya. Saat ini masih dipergunakan dalam penyampaian komunikasi secara kreatif. Dulu poster selalu menggunakan media cetak, kini poster muncul dalam ranah media melalui internet. Nah, seperti kalian buat tabloid atau enggak. Aku bilang, Kata Pak, Cek, cek. Oke, masih patah-patah? tidak, Pak. Oke, sebentar ya. Maaf, Pak. Saya perbaiki internetnya dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya share screen lagi. Oke, udah kelihatan ya. Jadi di sini logo yang kalian buat itu eh, bisa jadi adalah media lama yang masih digunakan hingga saat ini. Oke, kita masuk masuk ke kalian misalnya buat ya zaman kampanye, baju partai dan sebagainya itu media itu sebenarnya, media penyampaian pesan. Kayak misalnya Gemoy, Satset, kalau kalian nonton bajunya si Ganjar, Pak Ganjar, terus bajunya si Pak Anies, apa dia, No More Forever, apalah itu. Nah, itu merupakan media promosi yang ditaruh entah di baju, di celana dan lain sebagainya. Si Gibran pakai baju Naruto dan lain sebagainya itu penyampaian pesan dan attitude-nya gitu. Itu salah satu karya yang digunakan dari poster atau desain bisa dipindahkan ke uh, objek yang lain. Kalian juga bisa kayak gitu. Nah, media baru muncul dikarenakan kemajuan teknologi yang memiliki kelebihan dari sisi efisiensi atau utilitasnya, menggantikan media lama. Media lebih cepat menyebarkannya, lebih cepat produksinya, contohnya seperti koran,
dulu per waktu, kini pernah muncul dalam bentuk atau website. Kalau kalian misalnya taruh apa namanya katalog kalian atau tablet kalian nanti di eh, website itu udah termasuk media baru, walaupun pembentukannya masih media lama. Tapi itu sebutannya media baru. Dan yang lebih cepat lagi adalah media sosial. Hal semacam itu tidak akan terjadi jika teknologi berupa internet tidak ditemukan. Permasalahan baru muncul di berbagai bentuk kelebihan yang ada di media baru bagi sebuah masyarakat yang mapan internet sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Namun di ujung negeri atau di kepulauan masih belum terjamah. Jadi konten-konten terus yang dan lain sebagainya. Di kita mungkin di kota besar, apalagi khususnya di Batam, internetnya udah maju dan sebagainya, itu bisa dapat informasi lebih cepat. Sedangkan di teman-teman kita yang tinggal di kepulauan yang jauh dari internet, entah itu di pulau apa namanya Papua dan sebagainya, itu bakal susah. Nah itu yang mengakibatkan toksik dan kedangkalan berpikir, kualitas konten, hingga lain sebagainya. Itu yang harus dihindari dalam pembuatan konten kalian nanti. Misalnya kalian udah lulus nih dari Poltek, kalian jadi vlogger atau apapun itu, jangan sampai membuat berita-berita hoax. Harus kalian verifikasi dulu kebenarannya. Jangan asal menyebarkan berita-berita. Itu kelemahan dari media baru. Nah, masuk ke visual dan media. Ini sama dengan kalian. Visual menjadi konten dari media, namun visual juga bisa disebut sebagai media karena membawa konten-konten terkait gagasan, cerita yang memiliki makna. Bisa dikatakan juga visual merupakan bentuk media lama yang kemudian saat ini menjadi konten dari media baru semakin mendominasi. Wujud visual ini bisa berupa objek dari media tersebut hingga sampai konten yang dibawa oleh media itu. Sebuah produk telepon genggam mengalami perubahan bentuk fisik sehingga secara visual dari awal kemunculannya hingga sampai saat ini. Setiap perubahan bentuk fisik tersebut juga mempengaruhi spesifikasi hingga kemampuan dari telepon genggam tersebut. Jadi kayak zaman dulu masih ada Siemens, masih ada, aduh saya lupa lagi namanya, Nokia dan lain sebagainya, Motorola, sekarang udah kalau nggak HP-nya iPhone, habis itu Samsung, terus, nah itu paling HP-nya udah spesifikasinya berbeda. Nah, bedanya itu yang visualnya berubah, yang kalian pakai itu HP itu visual, itu kalian mencari media atau menyebarkan media. Gitu. Kalau zaman dulu cuma satu aja tempatnya wadahnya yaitu koran ataupun media cetak atau media radio gitu. Sekarang udah terlalu ngeri ya. Sekarang, ini zaman dulu ada telegraf namanya. Telegraf ini merupakan media komunikasi di abad 18 sampai 19. Sifatnya penyampaian komunikasi adalah audio atau suara berupa sinyal. Telegraf menghasilkan sinyal berupa kemudian bunyi-bunyinya tersebut dirancang. Jadi ada bunyinya kayak bip 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 bip. Nah, itu kode Morse-nya. Kalau kita masuk langsung aja di sini wujud konten tentunya ditentukan oleh media pembawanya, semisal uh, telepon seluler di awal tahun 2000-an, telepon seluler di tahun ini merupakan media yang di dalamnya dapat menampilkan konten teks dan gambar berupa piksel dan monokrom. Masa itu tidak bisa membawa konten video atau gambar berresolusi tinggi yang bisa dibaca oleh telepon pintar saat ini. Kecenderungan semacam ini memberikan batasan kemampuan sebuah media dalam menampilkan suatu hingga kini batasan-batasan itu memiliki mulai untuk didobrak. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Intinya, saat ini media bisa kalian sebarluaskan sendiri, kalian bisa menyerap media itu sendiri. Jadi, benda visual yang kalian genggam, entah ini entah HP, nah itu adalah benda visual yang digunakan untuk menerima apa namanya informasi dan juga menyebarkan informasi. Kalau kayak media cetak kan nggak bisa, dia cuma bisa kita bisa menerima informasi dan yang menyebarkan ya menyebarkan informasi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk mata kuliah hari ini dan juga nanti pas presentasi itu kalian jangan sampai selip dalam penyampaian konten kalian ya. Maksudnya penyampaian presentasi kalian. Kemungkinan nanti saya bakal online aja. Maksudnya saya yang online, kalian tetap offline presentasinya. Nanti ada cam-cam, webcam nanti disediain oleh Pak Koirul Adam. Nanti entah Pak siapa nanti yang standby di sana, para dosen.
Nanti untuk budaya visual, sepertinya saya masih cuti, jadi saya bakal online menilai kalian, gitu. Jadi nanti saya bakal nonton kalian di streaming kalian, gitu. Jadi nanti kalian jangan sampai slip. Ini khusus buat semua mata kuliah ya. Jadi nanti misalnya eh, mata kuliah ini kalian ambil apanya dalam proyek kalian. Mata kuliah saya misalnya ambil apa. Nggak usah disebutkan pun saya juga udah ngerti. Misalnya dalam ini saya memakai media eh, baru untuk penyampaian pesan yaitu bla 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 bla. Kenapa disebut media baru? Kalian bisa baca di sini spesifikasinya. Ya. Oke, itu aja. Kita sampai visual dan media. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait Cukup media. jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Ini Anjali, mohon maaf, ini saya tidak terima masuk kelas ini karena dia sudah telat sekitar setengah jam. Dua orang deh ini. Siapa nih ya? Coba saya lihat. Oke, saya stop share screen. Kita absen dulu. Anjali sama Nandia Sultan. Ini atau kelas mana? Nanti bisa diinfokan. Jadi kalau bisa secepat mungkin masuk ke les karena ini kelas terakhir juga. Absen dulu untuk hari ini. Ini kelas A sama C malam kan ya? Absen. Soal kelas A TRM. Kalau ada yang tanya, kalian udah diajarin belum udah visual tentang ini? Bla, bla?" Kan saya udah terangin nih. Nanti kalau kalian ada jawab, belum Pak, belum." Jadi kalau tidak mengerti, lebih baik bertanya ya. Daripada nanti kalian saya habisi pas apa namanya presentasi. Kalau kalian bilang, oh saya belum ini, kalian belum terjawab atau gimana, nanti saya cecar di situ. Oke, ini kelas A dulu, budaya visual. Oh, udah lama kita nggak masuk ya pertemuan tujuannya. Oke, yang pertama Muhammad Sadewa. Hadir, Pak. Oke, Sadewa ada. Hendro. Hadir, Pak. Oke, Hendro ada. Nicholas. Hadir, Pak. Oke, Cika. Hadir, Pak. Oke, Emrian. Hadir, Pak. Oke, Dava. Muhammad Bintang. Hadir, Pak. Bisa. Siap, Hadir, Pak. Oke, Tengku. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ridwan. Dia modelan Shopee Muhammad Ridwan. campur Tausan. Jadi dia tuh cantiknya cantik. Benar. Muhammad Ridwan ada? Nggak ada ya. Habli. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Anji. Anji ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ica. Miresel. Miresel tahu Theophilus Dungus ada? Nah, di Sultan. Miresel ada ya? Ya, Magitsu ada di chat ya? Oh, nih, Miresel. Oke, oke.
Yuk, yuk, yuk. Oh, mic saya error. Oke. Yamagitsu ada? Hadir, Pak. Oke. Aprilianta. Yanta ada? Itu sepertinya tidak ada. Apa saja. Nora? Hadir, Pak. Oke. Ilham? Siap hadir, Pak. Oke. Dimas? Hadir, Pak. Nisa? Hadir, Pak. Oke. Hiskia? Hadir, Pak. Oh, Hiskia hadir. Oke. Aji? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rozi? Hadir, Pak. Ilham? Hadir, Pak. Abdan? Hadir, Pak. Lagi absen. Hafiz? Hafiz? Hafiz. Oke. Evi Sang Fitri? Hadir, Pak. Oke. Rahmadani? Oh, Ramadhani ada. Gilang? Hadir, Pak. Oke. Egi Frensius? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Saya save dulu. Aprilianta nggak ada, sama Muhammad Ridwan. Oke. Simpan dulu. Muhammad Ridwan hadir, Pak. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Ada Muhammad Ridwan. Hampir saya lupa. Ya. Nah, Oke, sekarang kelas C. Kelas C sama. Limanya udah. Oke. Ya. Oke, yang pertama Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Rizky. Oke. Sorry, kami sabar itu. Oke, Muhammad Ardiansyah. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Nur. Hadir, Pak. Oke, Daniel. Hadir, Pak. Bernandus. Hadir, Pak. Oke. Dava. Hadir, Pak. Oke. Muhammad. Tidak ada. Daniela. Hadir, Pak. Dava, Pak. Nah, makanya tuh. Dava ada. Amar ada tak? Amar ada, Pak. Ah, nih, Amar. Daniela. Hadir, Pak. Oke, Nathan. Kan ada. Naswa. Hadir, Naswa. Pak. Oke, Naswa. Oke, Naswa ada. Samuel. Hadir, Pak. Oke, Des Nasari. Hadir, Pak.
Dwi Haikal, Hadir, Pak. Yan Juliana, Hadir, Pak. Rizky Maulana, Hadir, Pak. Titis Widianum, Hadir, Pak. Ikhlas Ananda, Hadir, Pak. Diki Wahyu, Hadir, Pak. Gimton Sinaga, Hadir, Pak. Hendrik Manik, Hadir, Pak. Dian Nur Safitri, Hadir, Pak. Dava Hanif Ferdiansyah, Hadir, Pak. Yosi Renata, Yosi Renata, BR Nainggolan ada? 1, 2, tidak ada. Bapak. Eka Saputra, Hadir, Pak. Ikwanu Naufal, Hadir, Pak. Ikhwan Naufal, Hadir, Pak. Hadir. oh Daryl ya. Angelo Cristiano, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Austin ada 1, 2, 3. Bapak. Siapa namanya? Anjali kayak tadi yang nggak masuk tadi ya. Anjali apa? Nadia Sultan, Nandia kayak tadi telat juga apa ya? Oke, yang nggak masuk berarti Nathan, Yosi, Austin, Anjali, dan Nandia. Oke, saya save dulu. Oke, sudah bisa open cam. Saya buat bukti kalian absen. Ini agak rame nih. Dah, siap? Oke. 2, senyum yang lebar. 3, siap. 2 kali ya. Ntar, ini ada 2 gelombang kalian. Rame kali. Oh, 3 deh. Yo, sekali lagi. Waduh, mana dia? Oh, ini ntar. Terusnya dulu. Oke, udah siap? Senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, nice. Oke, saya ingatkan lagi, jangan sampai lupa terkait PBL-nya. Nanti kalian kaitkan ke mata kuliah yang menyangkut PBL ke presentasi kalian. Nanti ada ujian di learning. Sebentar, siapa yang ngecek nih? Pak izin open cam kamera. Izin nggak? Oke. Nah, nanti jangan lupa untuk di learning. Nanti waktunya, biasanya saya kasih waktu misalnya kalian malam nih. Nanti saya bisa kerjain 1 hari. Jadi dari biasa jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Lewat dari itu udah kalian nggak bisa ngerjain. Kayak gitu. Nanti di jamnya, jadwalnya jangan sampai kelewat. Karena saya nggak buka. Ini saya peringatkan dari sekarang aja. Jadi saya nggak buka misalnya Pak ini saya lupa bla 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 alasannya nggak masuk akal. Saya nggak bakal buka open untuk ujian kecuali ada acara nikahan, terus kalian sakit keras dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa saya tolerir. Nah, itu nanti ujiannya pun juga nanti ketemu saya. Nanti ujiannya langsung. Jadi misalnya 20 soal, ya udah saya kasih kertas, nanti saya yang ngawas di depan kamu, nanti kamu kerjain. Gitu. Itu aja ya. Oke, mungkin itu aja untuk ATS ya, diperhatikan. Mungkin nanti kita bisa ketemu setelah ATS untuk pembahasan yang berikutnya, yang lebih menarik harusnya ya.
Jadi nanti ada materi baru, bukan materi yang sering saya sampaikan kayak tadi. Nanti ada materi-materi yang lebih oke harusnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk ATS nggak ada pertanyaan ya. Nanti soalnya ABC. Jadi nanti dia nggak berurut. Soalnya nanti beda-beda soalnya. Kalian ngerjain apa, bisa di nomor 1, di teman kalian bisa di nomor 8, di nomor 11, kayak gitu sistemnya. Jawabannya ABC-nya juga gitu. ABC-nya misalnya sebutkan budaya visual, apa arti dari budaya visual, bisa budaya visual lama. Nanti jawaban di teman kalian A-nya apa, ya di kamu A-nya beda, kayak gitu. Jadi acak banget. Ya, terserah kalian. Nanti yang penting dikerjakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, karena ya nilai dari sini 60% dari sama dari Nemam Pro, jangan sampai nggak dilakuin pas PBN. Oke, itu aja saya sebagai pengingat aja. Mungkin sekian dari saya. Untuk selebihnya kita lanjutkan di habis ATS. Yang puasa, selamat Lebaran nanti, yang nggak Lebaran sama yang Muslim. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. yuk.